Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina syahr Ramadan wa ja'alaha wasilatan linairi rahmati wal maghfirati wa idki minan niran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnatihi wal Qur'an. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan beserta kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi atas perkenan dan rahmatnya. Pada tahun ini kita masih diberi kesempatan dan umur panjang untuk bertemu dengan Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan, dengan ibadah, dan bisa meraih satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Para kaum muslimin yang berbahagia, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna qadar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa qadar bermakna ketetapan. Karena pada malam tersebut Allah telah memberikan ketetapan yang akan berlaku pada tahun tersebut. Yang kedua bermakna kemuliaan. Karena pada malam tersebut keagungan dan kemuliaannya tiada terkira. Satu malam Lailatul Qadar akan menjadi titik tolak kebaikan pada tahun selanjutnya. Makna yang ketiga, qadar bermakna adhiku, yaitu sempit. Karena pada malam tersebut jutaan malaikat turun ke bumi dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan salam kepada umat Nabi Muhammad dan mendoakan kesejahteraan umat Nabi Muhammad. Apa asbabun nuzulnya Lailatul Qadar? Salah satu riwayat mengatakan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad dan kemudian oleh Nabi Muhammad dikisahkan kembali kepada sahabat-sahabatnya, yaitu tentang salah seorang Bani Israel yang bernama Syamun Al-Ghazi. Beliau adalah seorang yang saleh yang mengabdikan selama 1000 bulan untuk memerangi orang kafir. Allah beri dia kekuatan sehingga tidak akan terkalahkan walaupun dia berperang pada 1000 bulan tersebut. Sampai pada suatu ketika orang kafir berkonspirasi dengan istrinya untuk mengetahui kelemahan daripada Syamun Al-Ghazi. Hingga pada suatu saat Syamun Al-Ghazi ditangkap, tetapi dengan izin Allah dan pertolongan dari Allah, Syamun Al-Ghazi bisa memenangkan pertarungan dengan orang kafir tersebut. Sebagai rasa syukurnya, 1000 bulan selanjutnya Syamun Al-Ghazi gunakan untuk siang harinya berpuasa dan malam harinya melakukan qiyamul lail. Sahabat-sahabat Rasul menangis mendengar kisah tersebut. Ya Rasulullah, apakah mungkin kami umatmu bisa mendapatkan pahala seperti Syamun Al-Ghazi? Sementara engkau pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah, hanya berkisar dari 60 hingga 70 tahun saja. Dan hanya sedikit yang bisa melampaui dari usia tersebut. 1000 bulan adalah setara dengan 83 tahun 4 bulan. Usia yang sangat fantastis kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak bisa menjawab. Hingga akhirnya malaikat Jibril menurunkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar adalah kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Satu malam beribadah pada saat itu setara beribadah dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan lamanya. Kapankah Lailatul Qadar itu?
Allah merahasiakan waktu Lailatul Qadar sebagaimana Allah merahasiakan ajal seseorang. Hikmahnya adalah sebagai motivasi kepada manusia untuk selalu beribadah, meningkatkan ibadahnya tanpa terbatas oleh waktu. Karena ketika manusia diberitahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar, maka manusia akan beribadah terus-menerus pada saat itu, kemudian akan lengah di hari yang lain, sehingga Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Tetapi Rasulullah telah memberikan tanda-tanda kepada kita dalam sebuah hadisnya, yaitu taharrau Lailatul Qadri, raihlah Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadana. Hadis Bukhari Muslim. Raihlah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita tidak akan memaknai atau memahami hadis ini secara sempit. Kita bukan anak kecil lagi yang ketika pada malam ganjil kita terus beribadah, meningkatkan ibadah kita. Sementara ketika bulan malam genap kita akan sekarang malam genap, kita leha-leha saja karena ini bukan Lailatul Qadar. Tentunya kita tidak akan seperti ini. Kita tahu bahwa segalanya perlu proses. Kita tidak akan menggapai itqu minan nar, tidak akan mendapatkan kebebasan dari api neraka jika kita tidak menggapai rahmah pada 10 pertama bulan Ramadan. Kemudian kita tidak akan mendapatkan itqu minan nar jika kita tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah pada 10 hari kedua. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu bahwa tujuan berpuasa adalah untuk menjadikan orang yang bertakwa. Siapa yang disebut dengan orang yang takwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghadirkan Allah di hatinya, dimanapun, kapanpun, tanpa tendensi apa-apa selain mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah korelasi tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran yang kita peringati pada 17 Ramadan atau Nuzulul Quran? Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan beberapa mufassir lainnya mengatakan bahwa keduanya ada korelasi. Pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran secara penuh dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia atau Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril pertama kali kepada Nabi Muhammad, yaitu pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Dan kemudian setelah 17 Ramadan itu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang perlu kita lakukan atau yang sunnah dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar? Rasulullah telah memberikan teladan kepada kita melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah ketika masuk pada 10 hari pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, maka Rasulullah akan mengencangkan sarungnya, syadda mi'zarahu. Ini bisa diartikan tanpa menggauli istrinya, tetapi wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya Rasulullah dengan iktikaf, dengan sholat, dengan qiyamul lail, berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada satu riwayat yang mengatakan pada satu malam Rasulullah bersujud di masjid, sehingga saat itu walaupun hujan deras, sahabat-sahabat sampai menggigil kedinginan, tetapi Rasulullah tetap dalam sujudnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk mengikuti sama-sama menghidupkan malam-malam tersebut dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan untuk meraih Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.